Ya, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras, Mas. Perkenalkan, nama saya Pak Swalibi, Prodi Ekonomi Syariah. Dan di sini kami akan mempresentasikan tentang skripsi yang berjudul Strategi Pemasaran Berbasis Lokasi pada warung nasi dalam menghadapi persaingan eksternal. Di skripsi ini ada beberapa pembahasan, yaitu satu, penerapan strategi pemasaran berbasis lokasi, dan yang kedua, pemilihan titik lokasi strategi di lingkungan santren, dan yang ketiga, penyesuaian operasional pada pola aktivitas santri, dan yang keempat, pemanfaatan citra religius dan visualisasi Islam, dan yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi. Adapun penerapan strategi pemasaran berbasis lokasi ini, salah satu strategi utama yang diterapkan oleh pemilik warung nasi lingkungan Pondok Pesantren Zainul Hasan Bengkong adalah pemilihan titik lokasi strategi yang memiliki akses tinggi terhadap lalu lintas santri dan pengunjung pondok. Warung-warung yang berbeda di dekat gerbang, terutama jalur menuju masjid atau area parkir, lebih mudah menarik perhatian konsumen dibandingkan warung yang tersembunyi di area sempit, yaitu akses yang mudah untuk dijangkau bagi para santri untuk mengonsumsi nasi. Lanjut, di luar aspek lokasi ini, pada waktu pemilikan warung juga memanfaatkan elemen religius sebagai bagian dari strategi pemasaran. Warung diberi nama seperti contoh warung Islami, dipasang banner dengan nuansa religius dan dihias dengan kutipan ayat Al-Quran atau hadis tentang makanan halal dan keberkahan. Hal ini juga menjadi daya tarik santri untuk kantin tersebut. Lanjut ke pemilihan titik lokasi strategi di lingkungan pesantren, yaitu pemilihan lokasi strategis merupakan langkah awal dan fundamental dalam pemasaran berbasis lokasi, khususnya bagi pelaku usaha mikro seperti warung nasi di lingkungan Pondok Pesantren Zainul Hasan Bengkong. Hasil observasi menunjukkan bahwa warung-warung yang menempati area dengan arus lalu lintas tinggi, seperti di sekitar gerbang utama, jalur menuju masjid, atau dekat tempat wudhu, memiliki tingkat kunjungan yang lebih tinggi dibandingkan warung yang terletak di area belakang atau terpencil. Lanjut ke penyesuaian operasional dengan pola aktivitas santri, yaitu warung yang beroperasi di lingkungan Pondok Pesantren Zainul Hasan Bengkong cenderung menyesuaikan jadwal operasional dengan pola aktivitas harian santri. Jadi santri itu ada aktivitas tersendiri seperti ekstra gitu. Aktivitas santri yang berlangsung dari dini hari hingga malam hari, memberi pola waktu konsumsi yang unik, berbeda dengan konsumen umum. Biasanya warung buka lebih awal pada pagi jam 5:30 menjelang aktivitas sekolah atau madrasah dimulai, dan akan kembali ramai pada sore hingga malam hari. Penyesuaian operasional ini bukan hanya menyangkut waktu buka, akan tetapi juga durasi sistem kerja serta manajemen tenaga kerja yang disesuaikan dengan
intensitas konsumen di jam-jam tertentu. Selain itu, bentuk lain di penyesuaian operasional adalah fleksibilitas dalam sistem penyebaran. Banyak warung memberikan kelonggaran kepada santri membayar di akhir bulan atau setelah kiriman uang dari orang tua datang. Apa bahasa kiriman? Sambal santri. Sambal santri. Iya, bahasa kiriman itu. Santri jadi disambal pas. Bahasa Indonesianya Apa bahasa kiriman? Pemberian Ustaz. Maksudnya apa itu bahasa kiriman itu? Apa yang kau di luar dikirim ke dalam? Kiriman Atau santri yang ngambil di luar? yang keluar kirim ke dalam. Itu ada berapa warung, Pak? Di pondok itu di belakang satu ada 5 warung. 5 warung yang melayani Yang ada ini santri santri. di luar Itu tetangga. tangga. Siapa namanya? Yang pertama yang di belakang itu ada namanya BH. Yang di belakang utara ada namanya warung B Yasmin. Dan yang di dekat B5 itu ada warung B Isra. Terus di depan gerbang utama, gerbang depan itu Bu Sofi. Ditulis di sini. Ada di Lagi belakang. segala itu. Di belakang Deskripsi Iya, di halaman yang menunjukkan berapa itu? anu itu. halaman Nama-nama warung yang melayani santri. halaman 72. Hah? 72. 70 mana Mas? Ya, betul. Pemanfaatan citra religius dan visualisasi Islam. Warung yang berada di lingkungan pondok pesantren Jainul Hasan Gembong tidak hanya bersaing memulai harga dan lokasi, tapi juga memulai pencitraan religius yang kuat. Banyak pemilik warung pemanfaatan simbol-simbol Islam. Ada berapa bab ini? Ada Tidak usah dibuka dulu. Ada berapa bab? ada 5. Yang pertama tentang Bab pertama adalah undang-undang. rumusan masalah di bab berapa? Urusan masalah ada di bab 3. Bab? Bab berapa rumusan masalah? Bab 2. Bukan di bab empat. Hah? Rumusan masalah bukan di bab 4. Iya. Coba buka di bab 4. Buka. Dia di data risi itu. Dia ada bingung. Ketemu data risi. Halaman berapa? Bab 4. Ada rumusan masalah belum? Ada? Ya mana ada? Mana ada rumusan masalah belum? Mungkin di bab 5 itu. Coba rumusan masalah. Oh, iya. Atau mungkin di bab 3 ya, Pak. Ketemu. 3 ada. Ada. Tidak ada. Kalau gitu rumusan masalah itu sembunyi di beberapa.
Bang. Kajian teori di bab berapa? Bab 1. Ya, coba dari di bab 1 kajian teorinya. Bab 2, bab 3. Kajian teori itu apa yang dibahas? Apa yang dibahas? Hah? Kalau Pak Sampai dibuka sudah bisa menjelaskan. Kajian teori membahas tentang apa itu? Apa? Yang membahas strategi yang berbentuk lokasi, Iya. pemanfaatan pilihan lokasi. Ada berapa warung di pondok? Ada berapa sekitar pondok atau di dalam pondok ada berapa warung? Yang di dalam pondok itu ada 4. Pak ditulis di sini. Sudah ada Iya. di undang. Enggak. Kenapa tidak ditulis? Jadi Oh, lokasi warung. Tadi itu ada sebutkan warung nasi kan itu, dalam menghadapi persaingan. Maksudnya persaingan apa itu? Harga atau pelayanan? harga dengan dan pelayanan. Kayak apa perbedaannya persaingan itu? Nah, kalau di pondok itu harganya lebih mahal dan juga santri kan Lebih mahal di dalam dengan di luar. Ya, Oh iya lah. Satu piring dalam berapa? satu piring itu bisa 10 tergantung dari ikan kan. Di Kalau luar kan juga ada warung 10.000 itu seperti geprek itu. Iya. ya yang jadi persaingan itu yang di pondok itu ikan yang kemarin sudah digoreng itu digoreng lagi. Mau deh deh. Jadi Ya basi itu dah. itu kebanyakan Kayaknya digoreng berapa kali itu. Udah sampai teliti tadi penggorengan berapa kali diinget-inget itu. Kau tahu? Iya. Kalau kemarin digoreng sekarang Mana digoreng buktinya lagi. di sini skripsinya. Ditulis itu. Ditulis di sini. Iya. Kemarin udah digoreng. Temuan sekarang itu. digoreng Iya. lagi. Terus ada Betul. fotonya mana? Harusnya ditulis itu temuan. Tak foto-fotonya juga Ustaz. Kan bisa membedakan yang fresh sama yang ketan. Nah, itu yang nggak Kalau boleh. udah buat berarti. Ya, ini bisa di. Di luar Padang itu ada 10.000. Ya. Kan sama berarti di dalam. Di dalam ada Padang. Yang ada apa? yang ada nasi kecil Pecel, apa lagi? Gulis. dan ada Terus odeh. roti Ada. Potong. Ada. Potong malam ada. Ya ada. Antara pecel satu dengan yang lain di dalam tadi kan 4. Itu sama nggak rasanya? Terus harganya sama? harganya juga beda. Beda-beda. Ya. Mana yang paling mahal? Bedanya siapa? Yang paling mahal itu ada di kalinya Indus, Kan bedanya siapa? tapi Indus. Belinya Indosi. Oh. Itu yang nggak laku kalau mahal. Sehingga digoreng lagi. Iya. Ditulis di sini. Ya. Warung yang paling mahal miliknya Indosi. Maka makanan yang lebih digoreng lagi gitu. Ditulis. Dan Kenapa tidak ditulis? Kamu tuh penelitian kok. ya nama baiknya juga. Nama baik, menjaga nama baik Nanti juga. kalau disampaikan di sini kita lagi gibah ya. Ini lagi bukan lagi gibah ini. Iya, ini hasil penelitian. Jadi sampaikan apa yang sampean tulis. Kalau yang ditulisnya selengkap. Kalau udah ditulis, dia ngajak kita gibah dari tadi. Ya gitu ya dari saya. Ada kabar? Enggak, saya sudah cukup. Saya biar bukan banyak. Kalau perlu ditulis itu, Nah, ya. makasih ya. Ya, betul dulu. Kan
HP-nya. Dia terus kurang. Kok bisa meneliti makanan digoreng lagi itu sampean? Nih. HP-nya ambil kan? Dia ambil. Dikirim ke panitia nanti link